Hai YouTubers, saya mau parut kaki saya nih. Nggak, maksudnya kaki saya tuh kapalan, dan karena udah keras banget tuh jadinya kalau jalan juga sakit. Terus akhirnya saya ngeliat alat ini di supermarket di Kaufland, terus ya saya beli deh. Ini yang kasarnya dan ini yang lebih halusnya. Nah, jadi coba saya kasih lihat. Ini udah kedua kalinya, rentang berapa bulan ya, 6 bulan ada kali ya. Tuh, ini keras banget tuh ya, kayak begitu, dan tebel kayaknya udah 2 sentian. Cuma di sini ya, dulu juga di sini, dan ini kumat lagi, numbuh lagi di sini tuh. Dulu saya pernah pakai gunting, aduh nggak bisa jalan berapa hari, 3 hari kali, sakit deh. Nah, ini yang sebelah kanan, sebelah kiri juga ada tuh, tebel juga, sama di bagian situnya juga. Kata suamiku sih gara-gara pakai sepatu murahan. Ya gimana Bu, beli yang mahal kan sayang duitnya ya, dan beli sepatu yang mahal ya adalah satu gitu tuh. Jadi saya mau pakai alat ini buat nyikir marut untuk ininya apa namanya, kapalannya. Tapi saya mau bikin kulit kakinya lembek dulu, jadi supaya cepet prosesnya, supaya bagus gak sakit. Saya mau rendam kaki, ada alatnya kayak pedikur yang di salon gitu kali ya. Nah, ini dia kardus alatnya, Fuss Pudelbad. Jadi beberapa tahun yang lalu, aduh udah 5 tahun kayaknya tuh, 6 tahun deh, waktu saya ulang tahun dikasih bapak mertuaku hadiah ulta. Terus kayaknya baru dipakai, gak ada sampai 5 kali ku pakai deh ya, males ya. Nah, jadi kayak begini di alatnya, ntar taruh air, pakai listrik jadi nyala, nanti ada kayak gelembung-gelembungnya, pakai air hangat gitu. Kemudian ada buat dipijit, kemudian nih dan itu kan buat mijit, terus ada gelembung-gelembung udaranya kayak dipijit juga jadinya. Ada 4 tingkatan tuh, jadi supaya kakinya kulitnya lembut dulu baru nanti saya. Nah, ini di alatnya, di saya sambil komputeran ngurusin YouTubeku. Aku mau rendam kaki setengah jaman, jadi ini ada yang bisa muter begini. Terus nih kecepatannya dari 0, 1, 2, 3, panasnya juga bisa diatur. Terus nanti mau kosok-kosok kaki sini bisa tuh, listriknya ke sebelah sana. Nah, ini udah nyala, nggak berisik alatnya, dan kakinya jadi bergetar-getar gitu, enak, jadi serasa dipijit. Jadi ini bisa dilakukan 15 sampai 30 menit deh, biar rileks. Saya maskeran juga, terus nanti baru deh dikikir ininya, kapalan kakinya. Ini nomor 2 tuh, bubble-bubblenya muncul, dan ini apa ya, gelembung-gelembungnya jadi mijitnya lebih keras dibanding yang nomor 1 tadi. Enak deh ini. Ke dalam airnya ini tadi saya masukkan beberapa tetes sabun cair, sabun mandi anakku, biar ada busanya, biar ada sabunnya. Terus saya kasih juga sloki ini satu, pakai tutupnya sekali, saya isi penuh, terus masukin ke dalamnya. Kalau ada jeruk nipis bisa pakai jeruk nipis juga loh, karena saya nggak ada jeruk nipis jadi ya pakai Listerin aja. Sekarang kakinya udah relax, enak, dan kulitnya udah nggak keras lagi. Jadi saya mau buang, mau potong kepala. Nah, ini setelah direndam setengah jam udah lembut ini, jadi saya mau buang nih, keras banget tuh. Saya mau pakai yang kasarnya langsung, yang ini. Kalau kamu punya penyakit diabetes, jangan motong sendiri di rumah ya, bahaya. Terus ininya harus steril, jadi udah dicuci bersih, semprot alkohol.
Oh ya, kalau kamu penderita diabetes, konsultasiin dulu sama dokter, jangan sendiri, lakukan di rumah, oke? Daripada bahaya kan ya. Ini jadi fungsinya kayak parutan, tuh. Kalau mau lepasnya dari sini, tuh. Jadi nanti hasil parutnya tertampung di sini. Ini kulitnya ini ada nanti kayak agak bau, apa ya namanya? Kalau kayak kalau kena kulit kena sinar matahari jadi kayak bau ini kulit tanduk gitu deh ya. Harum apa bau ya nggak tahu deh ya, saya mah nggak punya saya mah nggak punya bau kaki, tapi kulitnya kalau tuh lihat, kalau lagi diparut ya keluar gitu aroma. Ini kan ada kulit tanduk kayak gitu deh, kayak tanduk dikikir ya. Oh, kayak bau korek api, kayak pentol bau korek api gitu tuh. Jadi dikikir tuh, udah lumayan lembek kulitnya, jadi nggak terlalu susah. Sakit nggak? Enggak kok, karena kan kulitnya tebel, nggak terasa diparut begini. Parutan kaki. Untuk yang di Jerman ini saya belinya di Kaufland. Untuk namanya kamu bisa lihat informasinya di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi begini, kalau mau ngelihat bagian dalamnya, hasil tampungannya siapa tahu dipenuh tuh, jadi kayak begitu. Saya dibuang hasil parutannya. Udah selesai, udah nggak keras lagi tuh, udah lembek putih ya bekas parutannya. Nanti dikasih olesin krim. Sekarang kaki yang kanan ini mau dibuka dulu, ada hasil parutannya tuh ya Bu, banyak, nggak bau kok karena kan tadi udah direndam setengah jam, udah pedikur. Bau jatanduk. Udah selesai kaki kanan, saya ngos-ngosan keringetan deh. Untung sih udah direndam dulu kakinya, jadi agak-agak lembek. Kalau enggak, aduh susah kali ya marutnya. Oh, tuh. Ya. Udah. Ini nanti alatnya dicuci bersih. Jangan dikasih pakai orang lain ya. Jadi khusus buat sendiri. Soalnya kan takut kalau misalkan penyakitan gitu ya. Ntar ada yang luka. Nular deh ya. Kemudian diolesin pakai lotion atau krem anti biar nggak kapalan. Saya pakai produk dari Balea. Ini nggak mahal kok. Jadi anti belasan gel, melindungi kulit dari itu gesekan, tekanan dari sepatu. Ini kandungannya calendula extract. Ya, kalau kamu tinggal di Jerman bisa cari di DM. Ini anti belasan gel ya, diolesin ini. Kemudian cara untuk mencegah kaki kapalan atau mencegah tidak segera kena kapalan lagi. Pertama, pakai sepatu yang tepat ukurannya, yang bagus. Jangan lihat dari modelnya yang bagus, yang cantik, high heels misalnya, tapi kaki tertekan. Kedua, pakai kaos kaki untuk menghindari gesekan langsung atau tekanan ke sepatu. Kemudian secara berkala atau rajin kikir kaki kulitnya pakai alat ini dari Oriflame. Dari dulu saya bawa, awet loh sampai sekarang, udah 7 tahunan ya. Ini yang bagian depan kasarnya, yang agak halus pakai ini. Jadi kalau setelah mandi ya sediain waktu 2-3 menit tambahan biar buat perawatan kaki.
Kemudian kalau misalkan di rumah ada batu apung, bisa cara berkala juga pakai batu apung, rendam kaki pakai air hangat, terus ya udah gosok-gosok pakai batu apung gitu. Karena di Jerman nggak ada batu apung, saya juga nggak tahu cari di mana ya, jadi saya kikir aja deh. Terus pakai parutan nih lebih cepet jadinya ngilangin kaki kapalannya. Setelah mandi, oleskan kaki dengan krim khusus kaki. Ini saya beli di bawah mamaku dulu waktu mengunjungi saya ke Jerman. Produk Oriflame Food Cream Avocado, bukan sponsor pos ya. Dulu saya join Oriflame waktu saya di Indonesia, pernah sampai 9% dapat bonusnya. Terus pindah ke Jerman ya udah nggak lanjut deh. Nah, ini bagus buat kaki dan nggak lengket, itu yang saya suka, nggak lengket, nggak mengkilat gitu deh ya. Oke, itu sampai di sini dulu sharingku mengenai cara menghilangkan kapalan pada telapak kaki. Kalau suka dengan video saya kasih like ya, yang subscribe bikin saya bahagia. Kalau kamu punya tips lain untuk ngilangin kaki kapalan dengan senang hati, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Cara membersihkan alat parutnya ini gampang kok, pakai sikat gigi bekas tuh, kasih sabun sedikit udah tadi. Terus ya udah sikat gini-gini aja, rontok semua kulit kapalannya itu udah. Terus ya udah dikeringin, terus masukin wadah atau plastik penyimpan